Kalau kemarin ada yang ingat cerita siapa namanya? Nur Laila. Orang mana dia? Nah, dia anak tukang baca. Sekarang anak orang kaya. Balik. Namanya Putri Aryani, siapa yang kenal? Yang penyanyi. Ya, penyanyi dangdut Pak. Oh, penyanyi dangdut. Putri Aryani pernah dipanggil di istana oleh presiden kita menyanyikan lagu apa? Rungkat. Dia ada satu kekurangan. Dia nggak bisa melihat, tapi hatinya bisa melihat. Bisa. Di satu perlombaan talenta yang diberikan Tuhan. Setelah menyanyi satu judul lagu, tiba-tiba Simon, tahu Simon, jurinya Simon ya, dia lari ke panggung, saudara, dia peluk, dia suruh menyanyikan ini lagi satu, ulangi lagi. Oh, sama orang terperangah. Siapa sih ya? Tahu nggak sih Putri Aryani? Ada yang nggak tahu? Coba buka di YouTube aja. Saya bingung, nggak tahu judulnya, saya asal ketik aja Putri Aryani dan Simon gitu aja, nanti akan ketemu. Dia lari itu jurinya sampai ke panggung untuk menyanyikan itu. Saudara, kekurangan sesuatu hal bukan berarti saudara atau kita semua lemah di seluruh kehidupan saudara. Justru itu jadikanlah kekuatan. Walaupun dia nggak juara, Putri Aryani saudara, tetapi dia dapat perhatian khusus dari juri, bahkan penonton, bahkan mungkin berapa ribu yang dia netizen tonton itu di YouTube-nya. Saya kurang tahu. Dia berhasil menjadi seorang pendengar yang baik, seorang murid yang baik juga. Luar biasa. Kita dengar suaranya luar biasa dengan memainkan piano. Sebenarnya Indonesia ini banyak sekali jago-jagonya musik. Luar biasa. Yang kedua, saya nggak tahu namanya, saya lupa namanya bosnya. Ada seorang pengusaha atau seorang bos lah begitu. Dia kaya raya dan punya supir pribadi. Supir pribadi ini setiap kali dia antar bosnya ini selalu apa? Biasalah pengusaha. Bos saya yang bukan pengusaha, hanya seorang direktur saja. Saya pernah satu mobil, telepon nggak pernah berhenti. Dan rupanya pengusaha ini, dia telepon dari customernya, dari suppliernya, dari teman bisnisnya. Supir ini mendengarkan dengan teliti. Caranya dia menanam saham, caranya dia putar uangnya, caranya dia berbisnis dengan baik, dan caranya menyemangati hidup. Bertahun-tahun dia belajar. Tiba saatnya supir ini pensiun. Kemudian bos ini, hei sini, kamu udah selesai tugasmu dan saya kasih pesangon kamu. Ini kisah nyata ya? Kisah nyata. Saya kasih kamu pesangon 2 miliar. Semaput nggak dengan 2 miliar kayak gitu. 2 miliar. Kemudian supirnya bilang apa? Dengar ceritanya. 2 miliar. Sudah
Bapak simpan saja. Bosnya kaget malah mau pingsan. Heran ini orang. Heran sekali aku. Kenapa ini kan jasa kamu? Saya sudah mendapatkan berlipat-lipat kali ganda dari kemudian. Kaget lagi sudah bosnya. Hari itu berkali-kali, 7 kali kaget kali itu. Lalu apa? Supirnya ini. Terus apa yang kamu bawa? Apa yang kamu dapatkan? Dari setiap harinya Bapak telepon saya mendengarkan. Dan saya lakukan. Supir sampai punya puluhan miliar. Dia pendengar yang baik. Dia murid yang baik. Bahkan menjadikan bosnya sebagai guru teladan. 2 miliar ditolak. Lah saya yang berdoa meminta 1 miliarnya belum kesampaian. Saudara yang terkasih, ini pendengar yang baik. Bapak Ibu saya terkasih, luar biasa. Supir jangan dianggap sebagai satu kekurangan buat, tetapi memang Tuhan sudah tempatkan di sini. Amin. Saudara ditempatkan di mana? Di Garut, di Solo, di Jakarta, bahkan Bekasi. Bahkan dulu Bekasi itu terkenal dengan jin buah. Bahkan orang kalau nggak tahu Bekasi, kalau ketiduran jalannya udah ini Bekasi. Begitu. Sekarang lihatlah yang namanya, maaf, penggantinya wali kota yang korupsi kemarin. Dia bangun segala sesuatu dan dia orang kaya. Sudah terkasih, pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari. Kita berdoa ya, berdoa. Makanya saya sering tanya, sudah berdoa bagi Indonesia? Baik. Ingat 11 hari kita puasa? Untuk itu, ya. Ini saya sampaikan yang paling sampaikan di MDPC kemarin. Oke, supaya lebih cepat. Kita berdoa agar presiden yang terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan, dan yang kedua, orang yang nasionalis. Terus orang yang toleran. Kalau di Solo itu, yang belum pernah ke Solo nanti ikut saya ya, ngabung dulu. Di Solo itu, lihatlah kalau Natal, lampion semua di jalan besar utama itu dikasih pohon Natal dan diberi sinterklas. Terus kalau ada Imlek, sebentar lagi Imlek, oh lihatlah, nanti buka di YouTube, luar biasa. Bahkan putri anak saya itu, aku nggak mau kalau pulang Natal, semuanya yang jual makanan enak-enak tutup katanya. Orang Kristen semua. Tetapi kita sukanya puasa pertama kita berlangsung. Bukan pernah saya suruh bawa, kamu bawa mobil, saya diam, kencang amat sih, 130, bodo amat, tahu-tahu Semarang, sepi dan semua ada bukan. Kalau Natal nggak ada bedanya. Itu dia sudah. Yang toleran, hal ini sudah dilakukan dalam doa dan puasa pada akhir tahun 2023 selama 11 hari. Pak Niko sampaikan kemarin, angka 11 adalah angka chaos. Chaos itu serabutan semerawut gak karuan, bahkan menuju ke perang. Jadi angka kekacauan katanya. Makanya diambil puasa 11 hari. Puji Tuhan, kita sudah lakukan.
Jadi kita berdoa dan berpuasa agar tidak terjadi 11 tadi kekacauan. Makanya sekali-sekali yuk ikut puasa, ya. Kalau panikun puasa nasional ada setiap Sabtu misalkan. Kita adakan puasa biasanya pada akhir tahun menjelang gini diajak puasa. Saudara yang terkasih, ya berpuasa agar tidak terjadi kekacauan, dan kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan menjawab doa kita. Terjadi kekacauan nggak? Walaupun di netizen, di TikTok, di Instagram, semua kata-kata itu mengacaukan, tetapi secara fisik tidak ada kekacauan. Woi, people power mana? Yang datang 70 orang, artinya 7 juta, misalkan seperti itu, ya. Nah, jadi ada di Yeremia 29, Cindy, ayat yang ke-7. Kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan ayat ini supaya apa? Indonesia maju. Amin. Aminnya kurang. Amin. Yes. Yeremia berapa tadi? 29 ayat yang ke-7. Oke, tidak apa-apa. Ini peralihan. Cindy ingin jadi murid yang luar biasa. Usahakan. Oke? Sudah semua baca 1, 2, 3. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan turun, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Katakan amin. Silakan dulu. Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah firman Tuhan hari ini. Tuhan, tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit dan menjadi teranglah, ya. Menjadi terang artinya apa, saudara? Itu konsisten. Kalau Pak Niko kemarin pakai istilah Jawa. Ada yang ingat kemarin yang datang? Kata apa? Biar. Kalau dulu kecil, bapak saya bilang gini. Saya dipanggilnya San, lampunya biar itu nyala, disenggol gini, ini nggak nyala, disenggol nyala, kan gitu kan? Biar berarti apa? Tidak konsisten, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi tidak kadang-kadang terang, kadang-kadang gelap, tetapi harus terus kita harus terus, yang Tuhan mau kita harus terus menjadi terang. Siapa di sini yang hidupnya biarpet, yang ibadahnya biarpet, yang coolnya biarpet, yang kerjanya malas biarpet? Saudara, nggak konsisten. Tuhan ajarkan supaya kita konsisten. Jadi api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, saudara. Menyala, saudara. Dan tegak lurus. Coba, saya dulu paling nggak suka kalau bapak saya itu bakar-bakar sampah. Nggak suka. Tapi sekarang saya melakukan tiap hari. Saudara, terima kasih. Jadi apa yang dilakukan bapaknya, kadang-kadang nanti salah satu anaknya mirip. Saya bakar sampah dan saya melihat begitu saya nyalakan api, kayu saya giniin, apinya tetap. Kayu saya miringin, apinya tetap tegak ke. Itulah simbol kekobaran di hatimu, saudara. Jadi apa? Kita konsisten tegak kepada Tuhan, ke atas, saudara. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala. Jadi di Imamat 6 ayat 12-13, intinya adalah api yang dijaga supaya tidak padam adalah api Roh Kudus. Rohmu yang hidup penuhiku, jadi jiwaku bersamamu. Jangan diam, buka
hatimu. Saya masih di samping rumah sampai jam 8 malam. Saya setel lagu Pak Niko, kenceng-kenceng. Salah satunya lagu D minor. Bila kamu gelombang membawa kesembuhan yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati. Tiba-tiba saya miskin, Pak, bantu saya dong. Bukan itu maksudnya. Miskin itu seperti rohmu itu nggak hidup, nggak tegak lurus pada Tuhan. Jadi cintamu lama-lama lemah. Dulu baru masuk aja dengar pujian di depan situ, dia pojok malu. Sekarang masuk, bahkan pikirannya macam-macam. Oh, paling nanti bilangnya nyanyinya salah, paling nanti bilangnya lagunya diputer-puter, paling bilangnya lagunya dibelok-belokin. Siapakah aku ini, Tuhan? Tambahin kan, jadi biji mata. Ini lagi, pikirannya begitu. Dengan apakah ku balas Tuhan selalu cinta? Ini kata-katanya bagus. Kaulah Tuhan yang berjanji kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Engkau mengasihi Tuhan. Ibadahmu bukan karena engkau nggak datang ibadah, bukan karena engkau rajin ibadah, bukan karena engkau mau bayar ibadah karena kemarin nggak ibadah misalkan. Engkau datang ibadah karena engkau mengasihi Tuhan. Itu masuk. Jadi aplikasi kasih kepada Tuhan dan sesama. Ingat apa yang dikatakan Tuhan kepada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu 2. Nanti baca, ya, itu PR buat saudara. Wahyu 2, yang dicela karena telah meninggalkan kasih yang semula. Dulu mendengarkan pujian, hatinya remuk reda. Saudara kasih, kita nggak menyangka kehidupan saudara dan saya di tempatnya. Saudara ditempatkan melayani di servis, bukan suatu kebetulan. Saudara dikasih, itu dia. Terus yang berikutnya adalah api doa, pujian dan penyembahan, supaya api tidak sampai padam. Harus memperhatikan hal itu. Pray, praise and worship. Mereka berperang. Ini alatnya sederhana.
orangnya juga maaf enggak sekolah musik yang khusus, tapi Tuhan pakai loh. Kemarin ada si Hombing bersaudara di sini. Nah ini nggak nyangka kita bahwa mereka bisa mengiringi sehingga menghadirkan hadirat Tuhan di masjid supaya WA. Wow, karya terbesar dalam hidup. Tidak sengaja cuma bisa nangis. Yang selamatkanku. Siapa? Oh, nggak bisa tidur ya dari apa? Yang ku miliki, ku hargai Yesus engkau. Yesus engkau ku kagumi, kirana namanya si kirana mata Yesus. Tuhan kaget, Tuhan kaget. Ica, mau apa? Kau memuji aku mau sesuatu Tuhan. Tunggu ya. Nah ini kan kuncinya tunggu ini. Abraham aja punya anak sampai puluhan tahun dengan sabar, amin. Saudara, nunggu sesuatu tahun ini enggak, tahun depan belum tentu misalkan. Jangan khawatir. Tetap jaga api Roh Kudus itu. Supaya apa? Kita tetap di dalam praise and worship. Sebab tugas mereka enggak ringan loh. WL singer, pemain musik, latihan. Saudara, hujan-hujan tetap datang. Yang enggak tepat waktu, kita hargai itu, saudara. Yuk, disambutkan. Saya selalu menghargai hal-hal seperti itu supaya terjaga cinta mula-mula kita. Dulu waktu saya dari Protestan masuk sama Bugem di GBI Bekasi Plaza tahun Januari tahun 1995, sore hari masuk. Wow, rasanya ini berat mau melangkah. Kenapa? Sudah dituntut Tuhan masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Mereka makan dalam doa, pujian, penyembahan. Terus masuk pikul. Wah, sampai sekarang nggak pernah lepas dariku. Bahkan nunggu cinta mula-mula tuh nunggu hari Jumatnya kapan sekarang. Lihat kalender padahal udah tahu ini hari Selasa. Masih lama banget ya kuliah. Bahkan ayo Jumat di tempatku. Ada yang ditawarkan Jumat ini kemarin kemana? Besok kemana? Jumat depan. Gak ada yang jawab. Di rumahku lagi. Buka hati, buka pintu, buka dompet. Beli aqua, emang nggak perlu nggak buka dompet, buka kan? Tapi akhirnya besoknya dompetmu dibuka dan Tuhan tahu. Cuma hijau-hijau semua. Besok tak kasih yang merahnya. Amin. 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 Saya berdoa rekening juga. Amin. Jujur kalau ada kakak rekening itu. Amin Bapak Ibu. Oke, yang terakhir bahwa supaya api tidak padam harus memperhatikan hal ini. Senantiasa dalam kondisi penuh Roh Kudus, dijaga kondisi kasih yang semula tadi. Jangan sampai, makanya cuma yang gak dijaga Tuhan, kamu udah kehilangan cintamu lama, kasihmu yang semula. Ayo, makanya rajin beribadah, ya? Amen. Dan banyak sembahyang, kata Pak Niko, berdoa, ya. Terus berada dalam hadirat Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan. Dan yang terakhir, taat terhadap perintah Tuhan. Itu
itulah seorang murid. Mau berprestasi kayak Putri Aryani, mau punya bulan miliar seperti Sobat tadi, sudah pendengar yang baik. Oh, makanya Pak Gembala selalu panggil hamba-hamba Tuhan yang dari sana-sana. Oh, maksudnya supaya kita menjadi pendengar yang baik. Bukan berarti nanti begitu pembicara lokal saudara ugah-ugah surat yang disampaikan sah. Tukang pos dulu pakai motor, sekarang kayaknya nggak laku ya. Tukang pakai sepeda. Besok, Pak, ada surat. Saya nggak mikir ya. Besok kalau saya nunggu surat lagi, harus Bapak itu yang antarin surat. Enggak. Besoknya ganti lagi orangnya. Nggak penting kan? Yang penting sisinya tetap surat. Jadi jangan pilih-pilih. Kadang-kadang ada yang bilang, pembicaranya siapa? Pembicaranya siapa? Tapi tetap kita usahakan supaya saudara penuh wawasan untuk firman Tuhan dan belajar menjadi pendengar yang baik. Istilahnya makan pakai sayur apa aja, sayur asem oke, sayur lodeh oke, badan jadi artinya apa? Makanan siapapun yang masih, firman Tuhan siapapun yang masih, saudara akan telan dan imanmu berkat menjadi amin. Tuhan memberkati kita semua. Saatnya kita akan